Hai Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, kali ini saya akan membahas sedikit tentang kista ovarium. Nah, apa sih penyebab kista ovarium itu dan bagaimana penata laksanaannya? Yuk kita bahas tentang kista ovarium bersama saya. Mams and Bunda, kista ovarium itu adalah suatu kondisi di mana terbentuknya kantong ya berisi cairan di dalam indung telur atau ovarium ya, saluran reproduksi wanita. Nah, kista ovarium ini bisa terjadi pada wanita pada usia berapapun ya, tetapi paling sering terjadi pada wanita usia subur. Nah, kondisi ini sebenarnya tidak boleh disepelekan ya, karena bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi. Kista ovarium ini bisa terjadi secara spontan, nongol sendiri gitu ya, dan sebagian besar tidak berbahaya dan hilang dengan sendirinya tanpa memerlukan pengobatan. Namun, ada beberapa kasus dapat menjadi lebih besar dan menyebabkan gejala yang tidak nyaman. Dalam pembahasan ini ya, kita akan membahas lebih lanjut tentang penyebab ya, gejala dan pengobatan dari kista ovarium. Kista ovarium terbentuk ketika sel-sel ya di dalam ovarium itu tumbuh dan berkembang di luar kendali ya. Jadi sel-sel itu tumbuh terus dan berkembang di luar kendali, jadi nggak bisa dikendalikan ya. Ada beberapa faktor ya yang dapat meningkatkan resiko, antara lain misalnya faktor genetika ya. Jika ada riwayat keluarga dengan kista ovarium, maka resiko pada wanita tersebut akan lebih besar. Satu, kedua karena ketidakseimbangan hormon. Ya, ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron dapat menyebabkan terbentuknya kista ovarium. Yang ketiga adalah endometriosis, ya, kondisi di mana jaringan yang biasanya hanya tumbuh di dalam dinding rahim tapi kini tumbuh di luar rahim ya, seperti di indung telur, dan dapat menyebabkan terbentuknya kista. Kista itu cairan tadi ya, berisi cairan kantong berisi cairan. Nah, yang keempat adalah sindroma polikistik ovarium atau PCOS yang sudah kita bahas kemarin ya. Kondisi ini di mana tubuh menghasilkan terlalu banyak hormon androgen atau laki-laki yang dapat menyebabkan terbentuknya kista kecil-kecil di ovarium. Nah, itu dia penyebab terjadinya kista ovarium. Ada 4 macam: faktor genetik, ketidakseimbangan hormon, endometriosis, dan PCOS. Sebagian besar kasus kista ovarium itu tidak bergejala ya, tidak menimbulkan gejala. Seringkali terlihat secara tidak sengaja pada pemeriksaan ginekologi atau bahkan ketika sudah terjadi komplikasi. Nah, beberapa gejala-gejala yang sering muncul adalah misalnya nyeri di panggul atau perut di bagian bawah. 2. Nyeri saat berhubungan seksual. 3. Adanya pendarahan di antara periode menstruasi atau menstruasinya yang tidak teratur. 4. Perut terasa penuh atau kembung ya. 5. Kesulitan buang air kecil atau merasa sering ingin buang air kecil. 6. Terjadi gangguan mual muntah gastrointestinal ya. Yang ketujuh misalnya kenaikan berat badan yang tidak jelas faktornya. Nah, itu gejala-gejala ini sering timbul pada pasien yang mengalami kista ovarium. Nah, sekarang bagaimana pengobatan terhadap adanya kista ovarium ini? Pengobatannya tergantung pada ukuran
dan jenis kistanya ya, serta apakah kista ini menyebabkan gejala atau tidak. Jika ukurannya kecil dan tidak menimbulkan gejala di bawah 4 cm ya, maka seringkali tidak memerlukan pengobatan dan hanya memerlukan pemantauan secara rutin. Namun jika ukurannya cukup besar atau menyebabkan gejala, ada beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan adalah antara lain satu, obat-obatan. Ya, dokter mungkin akan meresepkan obat untuk mengendalikan hormon dan mengurangi ukuran dari kista tersebut. Penggunaan obat-obatan secara umum adalah kontrasepsi hormonal, pil KB. Ya, ini yang merupakan obat yang murah meriah untuk kista ovarium. Ya, membantu mengendalikan kadar hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh. Ya, selain itu, obat-obatan antiinflamasi non-steroid (NSAID) ini seperti ibuprofen ya dapat membantu meredakan rasa nyeri. Yang kedua adalah pembedahan. Nah, jika ukuran kistanya ini cukup besar atau menyebabkan gejala yang tidak nyaman ya, maka dokter mungkin akan menyarankan melakukan pembedahan secara operasi. Nah, yang ketiga adalah pengamatan ya. Jika ukuran kista kecil dan tidak menimbulkan gejala, maka dokter mungkin akan memilih untuk memantau kista dengan pemeriksaan USG ya atau MRI secara berkala ya. Pengamatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kista tidak bertumbuh menjadi lebih besar dan tidak menyebabkan komplikasi. Nah, yang keempat adalah alternatif pengobatan ya. Beberapa orang mungkin memilih untuk mencoba pengobatan alternatif ya seperti akupunktur ya atau herbal ya, namun belum ada bukti tentang bukti ilmiah ya yang cukup untuk mendukung penggunaan pengobatan alternatif ini dalam mengobati kista ovarium. Demikian Bunda informasi yang cukup bermanfaat tentang kista ovarium sehingga Bunda jelas ya tentang apa sih kista ovarium, apa penyebabnya dan bagaimana pengobatannya. Nah, itu dia tadi sudah saya jelaskan. Nah, kesimpulannya, kista ovarium adalah kondisi umum yang seringkali tidak berbahaya, namun penting untuk mewaspadai gejala yang mungkin timbul dan berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Ya, deteksi dini dan pengelolaan yang baik dapat membantu mencegah komplikasi yang serius dan menjaga kesehatan reproduksi wanita. Nah, pemeriksaan rutin, gaya hidup yang sehat, dan komunikasi yang terbuka dengan dokter adalah kunci untuk menjaga kesehatan ovarium dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, demikian Bunda informasi tentang kista ovarium. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.